Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Untuk pertemuan yang pertama kali ini, pembelajaran yang akan kita bahas yaitu Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini adalah hafalan Juz 30 pada waktu kalian di kelas 1. Jadi saya berharap surah Al-Kafirun ini anak-anak sudah menghafalnya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama semoga pandemi di Provinsi Gorontalo ini akan segera berakhir dan insya Allah kita bisa sekolah secara tatap muka. Walaupun pembelajarannya hanya melalui online atau daring, saya berharap anak-anakku sekalian tetap semangat dalam belajar, menerima pembelajaran dari guru-guru dari MIM unggulan Kota Gorontalo. Karena suatu saat nanti ilmu yang kalian pelajari hari ini akan berguna di masa depan nanti. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya berharap anak-anakku tetap dalam keadaan sehat, tetap memperhatikan protokol kesehatan walaupun tetap di rumah. Kemudian insya Allah keluarga kalian dalam keadaan sehat bersama orang-orang yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian jangan lupa mengklik tombol subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Oke, ketika kalian memikirkan surah Al-Kafirun ini untuk pembelajaran yang pertama, maka terbersit di pikiran kalian, oh ini surah yang pendek, cuma jumlahnya hanya 6 ayat. Akan tetapi dalam pertemuan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas mengenai surah Al-Kafirun. Oke, next. Saya akan melanjutkan pembahasan melalui slide PowerPoint. Silakan kalian memperhatikannya di layar laptop kalian atau HP. Oke, ini anak-anak bisa memperhatikan slide yang pertama. Ini mari belajar tentang surah Al-Kafirun. Sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajaran, anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di slide pertama ini. Ini gambar yang pertama adalah masjid, kemudian gambar yang kedua yaitu Al-Quran, kemudian gambar yang ketiga yaitu gereja atau tempat ibadah orang non-muslim. Mengapa saya menampilkan gambar-gambar tersebut dan apa hubungannya dengan surah Al-Kafirun? Tentu anak-anakku sekalian bertanya, apa hubungannya surah Al-Kafirun dengan gambar-gambar tersebut? Yang pastinya salah satu yang terbenak di pikiran kalian adalah tidak bisa mencampurkan keyakinan antara agama kita dengan agama yang lain. Oke, lebih lanjut lagi kita akan membahas di slide-slide selanjutnya mengapa surah Al-Kafirun itu berhubungan dengan gambar-gambar tersebut. Oke, next. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi surah Al-Kafirun ini, yang pertama yaitu melafalkan surah Al-Kafirun, kemudian yang kedua menerjemahkan surah Al-Kafirun, kemudian yang ketiga memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Jadi 3 tujuan pembelajaran ini yang harus kita capai untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, kita masuk pada
slide yang kedua. Ini slide yang kedua, kalian bisa memperhatikan ini surah Al-Kafirun. Sebelum anak-anakku sekalian melafalkan surah Al-Kafirun, alangkah terbaiknya saya terlebih dahulu untuk mempraktekkan bagaimana cara yang benar dan fasih untuk melafalkan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Jadi anak-anakku sekalian, itu saya tadi telah melafalkan surah Al-Kafirun. Jadi anak-anakku sekalian, untuk melafalkan surah Al-Kafirun ini perlu maharozul huruf yang baik dan hukum tajwid. Sebelum kita masuk di slide yang berikut, saya akan membahas sedikit tentang hukum tajwid yang terdapat di surah Al-Kafirun. Ini yang pertama ikhfa, kemudian yang kedua qalqalah. Jadi dua hukum tajwid ini yang akan kita bahas dulu sebelum kita masuk pada slide yang ketiga. Oke. Pada waktu kelas 4 saya sudah menjelaskan hukum tajwid ikhfa, kemudian iqlab juga setidaknya sudah kalian pelajari. Ini ikhfa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini ikhfa hakiki, kemudian ikhfa safawi. Nah, dua ikhfa ini memiliki perbedaan, tetapi yang akan kita bahas pada surah Al-Kafirun ini ikhfa hakiki. Ikhfa ini artinya samar-samar, kemudian huruf ikhfa hakiki ini ada 15 huruf. Kemudian pengertian daripada ikhfa hakiki ini apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, maka cara membacanya itu samar-samar. Ini terdapat pada ayat 3 dan ayat 5. Di mana letaknya? Ya ini kata antum. Tulisannya antum, akan tetapi bacaannya yaitu dibaca antum. Karena ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Itu untuk ikhfa hakiki. Kemudian untuk kolkola ini artinya pantulan. Kolkola ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kolkola kubro, ini kolkola besar, terletak di akhir ayat. Kemudian yang kedua yaitu kolkola sugro. Kolkola sugro ini kolkola yang pantulannya sedang dan terdapat di tengah ayat. Jadi untuk kolkola ini ada 5 huruf. Yang pertama ada huruf ba, kemudian jim, kemudian dal, kemudian huruf to, yang terakhir yaitu huruf qaf. Jadi 5 huruf ini yang termasuk ke dalam kolkola. Kemudian contoh yang terdapat pada surah Al-Kafirun ini, yaitu pada ayat 3
kemudian ayat 5 juga. Ini pada ayat 3 di akhir ayat ada huruf dal, kemudian di ayat 5 pun terdapat huruf dal dan huruf tersebut di ayat 3 dan ayat 5 ini termasuk pada huruf-huruf qalqalah, maka dia harus dipantulkan. Tadi saya sudah mempraktekannya, insya Allah kalian juga, anak-anakku sekalian bisa mempraktekannya ketika melafalkan surah Al-Kafirun. Oke, kita masuk ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga ini terjemahan dari surah Al-Kafirun. Ini yang pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ini terjemahan daripada ayat 1. Kemudian ayat yang kedua terjemahannya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi ini terjemahan daripada ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kemudian ayat keenam, untukmu agamamu dan untukku agamakum. Jadi untuk ayat terjemahan daripada surah Al-Kafirun ini tentunya agak memiliki apa ya? Anak-anakku sekalian agak bingung dalam menghafal terjemahan daripada surah Al-Kafirun. Kunci untuk menghafal terjemahan daripada surah Al-Kafirun ini gampang. Yang pertama, untuk ayat 3 dan 5 itu hampir mirip. Hanya perbedaannya saja itu di kata dan kamu. Kemudian untuk yang kedua, untuk mempermudah kalian menghafal daripada terjemahan surah Al-Kafirun, ketika ayatnya dimulai dan kamu, maka pada akhir terjemahan itu aku. Contoh, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kemudian jika ayat terjemahannya dimulai dan aku, maka yang terakhir itu kamu. Itu hanya berputar-putar seperti itu. Jika anak-anakku lebih memperhatikan terjemahannya ini, maka anak-anakku sekalian lebih mudah menghafal daripada terjemahannya. Karena dari ayat 2, 3, 4, dan 5 ini itu hampir mirip terjemahannya, hanya ada beberapa kata yang beda saja dalam terjemahan tersebut. Untuk ayat 1 dan 6 ini memang beda dari ayat 2, 3, 4, dan 5. Memang beda kata-katanya, akan tetapi untuk ayat 2 dan 3, 4, 5 ini kalian hanya fokus saja jika kata pertama dimulai dengan aku, maka untuk kata yang terakhir itu kamu. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Maka untuk memudahkan kalian, itu beberapa cara dari saya agar kalian mudah dalam menghafal terjemahan daripada surah Al-Kafirun. Insya Allah kalian diberikan kemudahan dalam menghafal surah Al-Kafirun beserta terjemahannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk pada slide yang terakhir. Slide yang terakhir ini kita bisa memperhatikan di bagian tengahnya, yaitu asbabun nuzul dan isi kandungan surah Al-Kafirun. Jadi untuk Al-Quran ini, dia asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab diturunkannya ayat. Jadi ayat Al-Quran ini yang menjadi wahyu kepada Rasulullah SAW ini turun ada sebabnya.
Jadi untuk surah Al-Kafirun ini asbabun nuzulnya yang akan kita bahas di sini bersama isi kandungan surah Al-Kafirun. Kalau dia untuk hadis itu namanya asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Kalau untuk ayat Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Oke, next, lanjut. Nama surah Al-Kafirun diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Jadi semakin jelas ya apa hubungannya gambar yang di slide pertama tadi ini Al-Quran, masjid, tempat ibadah orang muslim dan tempat ibadah orang non-muslim, ya ini gereja. Kemudian surah Al-Kafirun termasuk surah yang ke-109 dalam Al-Quran dengan jumlah ayat 6. Kemudian surah Al-Kafirun ini termasuk surah Makkiyah dan tergolong ke dalam surah Madaniyah. Ini surah Al-Kafirun sudah bisa diketahui jumlah ayatnya berapa, tergolong surah apa, kemudian diturunkan di kota apa, kemudian arti daripada surah Al-Kafirun itu anak-anak bisa mengetahuinya. Kemudian kita masuk kepada mengapa sebab-sebab diturunkannya surah Al-Kafirun. Maka di slide sini anak-anak bisa memperhatikan yang berikutnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy juga melakukan berbagai bujukan. Ini membujuk Nabi Muhammad SAW dengan rayuan. Namun usaha mereka menjadi sia-sia karena Nabi Muhammad menolak bujukan mereka dan terus menyampaikan Islam. Bahkan pengikut beliau ini terus bertambah. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy ini melakukan bujukan atau rayuan kepada Nabi Muhammad SAW ini, maka Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah menerima apa yang menjadi rayuan dari orang-orang kafir Quraisy untuk masuk ke agama mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini terus menyampaikan Islam dan banyak orang-orang yang masuk Islam pada saat itu. Kemudian melihat kenyataan itu, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah SAW dan mengajukan tawaran lain. Mereka bersedia menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun. Syaratnya tahun berikutnya beliau bersedia menyembah Tuhan mereka. Jadi berbagai bujukan atau rayuan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ini, orang-orang kafir Quraisy ini memiliki berbagai macam cara untuk membujuk Rasulullah bagaimana bisa masuk ke agama mereka. Bahkan mereka sampai menawarkan, orang-orang kafir Quraisy ini menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy ini siap menyembah Tuhan yang dipercayai oleh Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala selama 1 tahun. Akan tetapi pada tahun berikutnya Rasulullah SAW yang harus bersedia menyembah berhala, menyembah Tuhan yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah yang menyebabkan surah Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini yang menjadi penyebab daripada surah Al-Kafirun diturunkan pada Rasulullah SAW pada saat itu. Secara garis besar, kita bisa melihat isi kandungan surah Al-Kafirun ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Ini sudah jelas ya, terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh pemeluk agama lain. Ini juga sudah jelas di terjemahan daripada surah Al-Kafirun, terdapat di dalam surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencampur adukan keyakinan
dan dalam agama orang lain atau orang yang non-muslim. Ini mohon maaf ya untuk isi kandungan daripada surah Al-Kafirun yang ketiga ini ada salah pengetikan. Oke. Jadi untuk anak-anakku sekalian, surah Al-Kafirun ini mengajarkan kita untuk senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam hal ibadah. Islam tidak melarang umatnya untuk bermuamalah atau bergaul dengan orang-orang yang beragama lain selama tidak menyangkut masalah akidah atau keyakinan. Kita harus tegas menolak ajakan teman yang tidak Islam untuk ikut melaksanakan kegiatan ibadahnya. Jadi kita sebagai umat Islam tidak ada larangan untuk berteman atau bersahabat dengan orang-orang non-muslim, akan tetapi kita harus menolak keras, menolak dengan keyakinan kita bahwa kita tidak boleh mencampur adukkan antara keyakinan orang muslim dan orang non-muslim. Jadi ini sekedar ulasan materi tentang surah Al-Kafirun. Jika anak-anakku sekalian ada pertanyaan mengenai materi ini atau ada materi yang belum jelas ketika saya menjelaskannya, maka anak-anakku bisa bertanya melalui kolom komentar. Kemudian jangan lupa setelah menonton video ini kalian menuliskan nama anak-anak di kolom komentar, nama kemudian kelas kalian. Itu harapan saya setelah kalian menonton video ini. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini hanya cukup sampai di sini saja. Saya berharap materi ini bisa dipahami dengan secara baik-baik dan insya Allah kalian diberi kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru-guru MIM unggulan Kota Gorontalo. Dan saya berharap anak-anakku sekalian tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, banyak mencuci tangan, kemudian pakai masker. Itu harapannya agar anak-anakku sekalian ini dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk menghindari COVID-19 yang sedang mewabah di Provinsi Gorontalo. Insya Allah kita dijauhkan dari penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi cukup sekian anak-anakku sekalian untuk pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar, insya Allah kesuksesan di tangan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.